Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan perawat pejuang P3K 2023. Kembali lagi sama aku Nurse Nisa. Di video kali ini aku bakal ngebahas lagi soal kompetensi teknis perawat 2023. Kali ini kita akan ngebahas soal mengenai materi keperawatan gawat darurat. Nah, di sini aku udah bikin 6 contoh soal ya, dimana kasusnya ini kasus yang sama ya. Karena ini merupakan kasus real pasien aku. Jadi kasusnya sama, tapi yang ditanyakan itu adalah berbeda ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama, soal yang kedua, soal ketiga, soal keempat, soal kelima, dan soal keenam. Nah, dari keenam soal ini, teman-teman boleh jawab dulu ya di kolom komentar. Nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas soal yang pertama dengan kasus seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/80, frekuensi napas 21 kali, frekuensi nadi 77 kali, suhu 36,0, saturasi oksigen 96%, GCS 13. Terdapat luka robekan di kepala 2x2 cm, pendarahan aktif. Keluar darah dari hidung dan telinga, memar di kedua mata dan belakang telinga. Dari data di atas, kemungkinan masalah yang dialami pasien adalah A. PTIK, B. Head injury, C. Fraktur cervical, D. Fraktur basis krani, dan E. Fraktur tulang maksilaris. Oke, dari kasus ini kita lihat pasiennya itu pos KLL ya, kecelakaan lalu lintas. Untuk TTV-nya ini bagus ya, tidak ada masalah TTV-nya, cuman GCS-nya itu udah 13 ya, udah penurunan kesadaran. Kemudian dia terdapat luka robekan 2x2 cm dan adanya pendarahan aktif ya di kepalanya. Kemudian keluar darah dari hidung dan telinga, memar di kedua mata dan belakang telinga. Nah, jadi kemungkinan masalah yang dialami pada pasien tersebut yaitu apa kira-kira? Apakah peningkatan tekanan intracranial, head injury, fraktur cervical, basis krani, atau tulang maksilaris? Oke, jawaban yang tepat adalah yang D ya, fraktur basis krani. Kenapa? Karena dari kasus ini kita ketahui pasiennya itu adalah pos KLL, GCS-nya itu 13, kemudian dia tuh terdapat adanya trauma ya di kepalanya, adanya luka, terus pendarahan aktif, dan ini merupakan tanda khas dari fraktur basis krani, yaitu adanya keluar darah dari hidung ya, yang disebut dengan rhinorrhea. Kemudian keluar darah dari telinga disebut dengan otorrhea, dan adanya memar di kedua mata yang disebut dengan raccoon eyes, dan memar di belakang telinga, tepatnya di mastoid ya, yang disebut dengan battle sign. Nah, tanda-tanda ini merupakan tanda-tanda dari fraktur basis krani. Nah, jadi jawaban tepat adalah D. Nah, ini tanda-tanda yang mengindikasikan adanya fraktur basis krani ya pada pasien. Jadi ada battle sign, raccoon eyes, rhinorrhea, otorrhea. Jadi ini harus dipahami ya masing-masing definisi dari tanda-tanda ini. Nah, buat teman-teman perawat nih yang mau ikut bimbel ya, untuk persiapan mengikuti P3K-nya agar lebih maksimal gitu ya. Nah, ini kalian bisa klik ya di deskripsi YouTube-nya aku. Di situ udah aku cantumin ya linknya, baik itu untuk perawat ahli pertama ataupun nurse, dan juga untuk perawat terampil. Jadi di situ udah ada linknya, nanti kalian bisa klik aja ya. Nah, nanti akan muncul tampilan kayak gini nih. Ini misalnya aku klik yang perawat ahli pertama, nanti akan muncul tampilan kayak gini. Ini merupakan informasi apa aja yang kalian dapatkan dari bimbel ini ya. Nah, dimana kalian bisa akses ada Zoom ya, ada Zoom bahas soal bersama mentor. Kemudian ada 13 video pembelajaran kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Terus itu ada 3 paket tryout kemampuan teknis perawat ahli pertama. Kemudian ada 4 paket tryout manajerial, sosiokultural, dan wawancara.
Terus ada juga PDF materi formasi perawat ahli pertama, terus dapat ringkasan materi kesehatan umum juga, terus ada grup WhatsApp juga di mana nanti bisa saling diskusi ya, bisa konsultasi kayak gitu. Di sini juga free konsultasi ya dengan tim NIP Warrior. Kemudian bimbel ini bisa diakses selama 2 bulan ya teman-teman, dengan harga yang sangat affordable menurut aku ya. Harganya itu cuma 150.000 tuh kalian udah dapat manfaat sebanyak ini. Jadi sangat worth it banget nih menurut aku ya. Aku rekom banget untuk teman-teman yang lagi persiapan maksimal ya, biar insya Allah kali ini tembus gitu ya, insya Allah kali ini lulus gitu P3K-nya. Nah, jadi teman-teman kalau belum punya akun ya harus login dulu ya, login dulu. Terus aku login nih. Nah, setelah login, teman-teman bisa pilih ya metode pembayaran yang teman-teman inginkan ya, baik itu misal Bank Mandiri ya, terserah teman-teman gitu ya. Kemudian teman-teman bisa klik buat pesanan. Nah, nanti akan muncul kayak gini ya. Jadi silakan ditunggu aja karena pembeliannya itu sedang diproses. Nah, kalau nanti akan muncul kayak gini untuk virtual account number ya, yang bisa teman-teman gunakan untuk membayar sesuai dengan metode bank yang telah teman-teman pilih kayak gitu ya. Nah, kemudian kalau teman-teman udah bayar itu bisa klik check transaction. Nah, ini statusnya pending ya karena aku belum bayar. Nah, namun nanti teman-teman kalau teman-teman udah bayar pasti statusnya itu udah approve gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa langsung mengakses bimbel NIP Warrior ini. Oke, semoga bermanfaat ya. Salam sukses dan doa terbaik dari aku untuk teman-teman ya. Pokoknya ikhtiar maksimal, doa maksimal, insya Allah hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha. Lanjut ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL. Hasil pengkajian, tekanan darah 120/80, frekuensi napas 21 kali, frekuensi nadi 77 kali, suhu 36,0, saturasi oksigen 96%, GCS-nya 13. Terdapat luka robekan di kepala 2x2 cm, pendarahan aktif. Pasien mengeluh kepalanya sakit. 10 menit kemudian, pasien mengalami penurunan kesadaran GCS 8, adanya muntah menyembur 5 kali. Berdasarkan data di atas, kemungkinan pasien mengalami A. PTIK, B. Head injury, C. Fraktur cervical, D. Fraktur basis krani, dan E. Fraktur tulang maksilaris. Nah, kita lihat di kasus si pasien ini pos KLL ya, untuk TTV-nya aman, cuman GCS-nya itu udah mengalami penurunan kesadaran ya, 13. Kemudian dia adanya luka robekan di kepala dan ada pendarahan aktif. Jadi pasien ini adanya trauma pada kepalanya ya. Kemudian dia mengeluh kepalanya sakit. 10 menit kemudian si pasien ini mengalami penurunan kesadaran. GCS-nya dari 13 menjadi 8. Kemudian adanya juga muntah yang menyembur ya. Nah, 5 kali. Jadi berdasarkan data di atas, kemungkinan pasien mengalami. Nah, dari data ini merupakan tanda-tanda dari si pasien ini mengalami peningkatan tekanan intrakranial ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi A, PTIK. Nah, kita tahu pada pasien-pasien yang mengalami PTIK itu ada 3 tanda ya, yang disebut dengan trias PTIK. Yang pertama itu adanya nyeri kepala yang hebat ya. Nah, kemudian muntah proyektil, di mana muntahnya itu muntah yang menyembur gitu ya.
Kemudian ada yang papil edema yang bisa ditandai kayak pasiennya itu pusing atau penglihatan ganda atau penurunan fungsi penglihatan ya, yang menyebabkan si pasien ini bisa menyebabkan dia penurunan kesadaran gitu. Nah, ini ada aku bikin di sini. Ini teman-teman hafal ya trias PTIK ini. Nyeri kepala hebat, muntah proyektil, muntahnya yang menyembur ya, dan papil edema. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL. Hasil pengkajian tekanan darah 120/80, frekuensi napas 21 kali, frekuensi nadi 77 kali, suhu 36,0, saturasi oksigen 96%, GCS 13. Terdapat luka robek pada kepala dan betis, keluar darah dari hidung dan telinga, memar di kedua mata dan belakang telinga. Setelah dilakukan pemasangan kolar neck, 30 menit kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran GCS 4. Terdengar suara ngorok. Tindakan pembebasan airway yang tepat dilakukan pada pasien tersebut adalah A. Pemberian O2 dengan NRM, B. Pengaturan posisi head up 15-30 derajat, C. Pemasangan NPA, D. Pemasangan OPA, dan E. Pemberian O2 dengan back valve mask. Nah, jadi kita lihat di kasus pasiennya pos KLL, TTV-nya aman, kemudian adanya luka robek di kepala ya, dia trauma kepala, dan ada luka di betis. Kemudian keluar darah dari hidung, keluar darah dari telinga, memar di kedua mata dan di belakang telinga ya. Kemudian setelah dilakukan pemasangan kolar neck, 30 menit kemudian pasien ini mengalami kesadaran dari 13, GCS-nya jadi 4. Kemudian terdengar suara ngorok ya. Nah, jadi yang ditanya di kasus ini tindakan pembebasan airway yang tepat dilakukan. Nah, jadi aku ingatkan lagi ya untuk teman-teman nanti saat ujian, jadi langsung baca ke pertanyaan yang ditanya ini itu apa. Jadi kayak kasus kayak ini nggak perlu dibaca semua kayak itu. Kayak cukup kayak tindakan pembebasan airway yang tepat dilakukan pada pasien. Jadi kita langsung cari tindakan pembebasan airway. Berarti yang masuk pada airway-nya apa kira-kira? Langsung aja cari datanya. Oh, di sini pasiennya terdapat suara ngorok. Dia cukup yang kita cari itu adalah data-data yang berhubungan dengan pertanyaannya aja gitu ya. Yang lain cukup di skip aja gitu. Jadi akan menghemat waktu gitu ya. Nah, jadi pada pasien yang terdapat suara ngorok ya disebut dengan snoring. Jadi tindakan pembebasan airway yang tepat dilakukan adalah dengan pemasangan OPA, oropharyngeal tube ya. Jadi pemasangan OPA ini dilakukan pada pasien yang terdapat suara snoring atau ngorok di mana terjadinya lidahnya itu jatuh ke belakang gitu ya, sehingga menghalangi jalan napasnya gitu. Jadi akan terdengar bunyi suara kayak ngorok gitu. Nah, pemasangan OPA ini juga dilakukan pada pasien-pasien dengan penurunan kesadaran ya. Next, soal nomor 4 dengan kasus seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL GCS 13. 30 menit kemudian pasien mengalami penurunan kesadaran GCS 4. Pasien telah terpasang collar neck dan OPA ya, oropharyngeal tube. Perawat melihat adanya darah pada saluran OPA dan terdengar suara gurgling ya. Tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut adalah A. Melakukan auskultasi suara paru pasien, B. Memiringkan posisi ke samping, C. Mengajarkan batuk efektif, D. Melakukan suction, E. Melakukan vibrasi dada. Dari kasus dapat kita lihat pasiennya itu pencase ya, kemudian dia dipasang collar neck dan OPA, kemudian di OPA-nya itu adanya darah ya, sama terdengar adanya suara gurgling. Nah, jadi tindakan yang tepat dilakukan pada pasien tersebut adalah dengan pembebasan airway ya. Pembebasan airway tadi sudah dilakukan dengan pemasangan OPA. Cuman di airway-nya itu masih ada sumbatan airway-nya itu ada terdapat darah ya. Nah, jadi tindakan selanjutnya yang dilakukan adalah jika terdapat suara gurgling itu menandakan adanya darah ya, atau pun cairan gitu pada jalan napas pasien. Jadi tindakan yang tepat yang dilakukan adalah dengan melakukan suction. Lanjut ke soal nomor 5 dengan kasus seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL GCS 13. Terdapat luka robek pada kepala dan betis, keluar darah dari hidung dan telinga, memar di kedua mata dan belakang telinga. Pasien telah dipasang collar neck. 10 menit kemudian, pasien mengalami penurunan kesadaran GCS 4, adanya muntah menyembur 5 kali.
dokter menganjurkan dilakukan pemasangan NGT. Perawat melakukan konfirmasi kembali dan berdiskusi dengan dokter terkait tindakan yang akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan oleh perawat karena A. Harus mendapatkan persetujuan dari keluarga. B. Perawat meminta tanda tangan pada inform consent terlebih dahulu. C. Kondisi pasien tersebut kontraindikasi pemasangan NGT. D. Memasang NGT akan menyebabkan refleks muntah pada pasien. E. Harus mengetahui ukuran NGT yang sesuai. Nah, di kasus kita lihat pasien ini merupakan pasien post KLL ya, dengan penurunan kesadaran dari 13 sampai 4 ini cedera kepala berat ya, yang mengindikasikan dia ada tanda-tanda kayak rhinorrhea, otorrhea itu ya, raccoon eyes, battle sign, dan telah dipasang collar neck yang menunjukkan tanda-tanda si pasien ini adanya dicurigai faktur basis krani ya. Nah, jadi dokter ini menganjurkan dilakukan pemasangan NGT karena pasiennya muntah nih ya. Nah, namun si perawat ini melakukan konfirmasi kembali gitu ya, dan berdiskusi dengan dokter apakah pasien ini memang harus benar gitu diberikan harus dilakukan pemasangan NGT gitu, karena salah satu kontraindikasi pemasangan NGT adalah pada pasien dengan dicurigai terjadinya faktor basis krani. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah yang opsi, karena kalau dilakukan pemasangan NGT ya, itu akan memperparah trauma si pasien dan menyebabkan kondisi pasien itu semakin memburuk ya, yaitu pada pasien yang dicurigai faktor basis krani ya. Lanjut ke soal nomor 6, dengan kasus seorang laki-laki berusia 35 tahun dibawa ke IGD dengan pos KLL GCS 13. Terdapat luka robekan di kepala 2x2 cm, pendarahan aktif. Pasien mengeluh kepalanya sakit, ada yang muntah menyembur 5 kali. 30 menit kemudian, pasien mengalami penurunan kesadaran GCS 4. Tindakan kolaboratif yang tepat dilakukan pada pasien tersebut adalah A. Pengaturan posisi head up 15-30 derajat. B. Pemasangan nasopharyngeal tube. C. Pemasangan oropharyngeal tube. D. Pemberian manitol. Dan E. Pemberian diuretik. Nah, jadi di kasus ini kita lihat pasiennya itu mengalami peningkatan tekanan intrakranial ya, yang ditandai dengan adanya mengeluh sakit kepala, penurunan kesadaran gitu ya, dan adanya muntah proyektil ya, muntah yang menyembur. Nah, jadi yang ditanyakan di soal ini adalah tindakan kolaboratif ya, yang tepat dilakukan pada pasien tersebut. Berarti tindakan bukan tindakan mandiri perawat ya, jadi tindakan kolaboratif baik bersama dokter gitu ya. Nah, pada pasien dengan PTIK, jadi untuk tindakan mandiri itu kita bisa melakukan dengan pemberian posisi head up ya. Sedangkan untuk tindakan kolaboratif itu adalah dengan pemberian manitol ya, untuk menurunkan tekanan intrakranial si pasien gitu. Bukan pemberian diuretik ya, pemberian diuretik ini untuk pasien-pasien dengan kelebihan volume cairan ya. Bukan pasien dengan peningkatan tekanan intrakranial. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi D. Sekian dulu ya pembahasan soal di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Aku doain teman-teman semua semoga lulus tahun ini. Tetap semangat belajar. Jangan lupa setiap hari itu harus belajar ya, dan ngelatih jawab soal-soal kayak gitu, supaya nanti jadi terbiasa gitu saat ujian ya. Salam sukses dan doa terbaik dari aku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe ya channel YouTube aku, like, comment, dan share, sama nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan saat aku upload video terbaru. Oke, assalamualaikum.